seorang yang menjadi masalah. Tetapi hidupnya bukan ditentukan untuk menjadi masalah. Hidupnya ditentukan untuk menjadi berkat. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bergabung dalam acara Walking with God. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membahas tokoh-tokoh di dalam kitab suci. Dan untuk tema Walking with God ini kita akan membahas mulai dari Abraham, lalu Musa, Tuhan Yesus sendiri, dan yang keempat, rasul-rasul para murid. Kiranya Bapak Ibu akan bersama-sama dengan saya mempelajari bagian firman Tuhan dan mendapatkan berkat daripadanya untuk pedoman dan untuk menjadi kenyataan di dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, di dalam acara Walking with God ini saya akan mengajak untuk melihat kehidupan Abram, atau nanti dipanggil sebagai Abraham. Mari kita memohon berkat Roh Kudus, supaya Roh Kudus menerangi dan membimbing kita untuk dapat mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kami datang memohon berkat dan pertolongan Tuhan, ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berilah kami pewahyuan, berilah kami hikmat, dan berilah kami iman. Jadikanlah hati pikiran kami seperti tanah yang subur bagi benih firman Tuhan. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia, supaya ia dapat mengerti kehendak Tuhan, menyampaikannya dengan benar. Demikian juga supaya kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Sang Firman yang sudah menjadi Sang Manusia, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan saya bacakan terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-11, mulai ayat yang ke-31, lalu akan berlanjut sampai dengan Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang ke-5. Kejadian 11 ayat 31 sampai dengan 12 ayat yang ke-5 dituliskan demikian. Lalu Terah membawa Abram anaknya, serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abraham anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya, dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Diceritakan tentang keluarga Terah bersama anaknya Abram, menantunya Sarai, dan cucunya Lot. Mereka berpindah dari Ur Kasdim untuk hendak pergi ke tanah Kanaan. Untuk apa orang berpindah? Bahkan berpindah tempat tinggal sampai ke luar negeri. Dari Ur Kasdim, mungkin sekarang itu Irak, untuk pergi ke tanah Kanaan. Bukankah kebanyakan orang berpindah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik? Mungkin seperti itu juga maksud Terah bersama dengan Abram. Ketika mereka sudah sampai ke Haran, mereka berhenti di situ lalu menetap. Tidak disebutkan berapa lama mereka menetap di Haran, tetapi di Haran itulah Terah ternyata kemudian dipanggil pulang Tuhan, meninggal dunia. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah bagaimana rencana untuk berpindah ke tanah Kanaan? Oleh karena Terah, sang kepala keluarga, ternyata dipanggil pulang Tuhan, meninggal. Bagaimana pikiran Abram? Bagaimana Sarai dan Lot? Bagaimana dengan rencana perpindahan ini? Apakah akan terus berlanjut? Ataukah mereka membatalkan untuk pergi ke tanah Kanaan? Kadang-kadang dalam kehidupan kita, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Kita bisa mengalami seperti yang dialami oleh Abram. Orang yang menjadi tumpuan harapan keluarga kita, dipanggil pulang oleh Tuhan. Mungkin itu orang tua, mungkin itu suami, mungkin itu istri, mungkin itu saudara yang selama ini memberikan bantuan untuk kita studi, mungkin itu perusahaan tempat kita bekerja. Dan tiba-tiba semuanya itu berubah, seperti langit itu runtuh. Apa yang akan kita lakukan dalam situasi seperti itu? Seringkali kita mengalami kebingungan, tidak lagi tahu apa yang harus kita lakukan, kehilangan arah, bahkan seringkali bukan hanya kehilangan arah, kita kehilangan pengharapan. Masa depan sepertinya gelap. Tetapi di tengah-tengah situasi seperti itulah ketika Abram kehilangan ayahnya Terah, ketika perjalanan menuju ke Kanaan tidak tahu lagi akan berlanjut atau berhenti. Dikatakan dalam Kejadian pasal 12, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Tuhan mendatangi Abram. Tuhan sang pencipta langit dan bumi, mengerti situasi yang dihadapi oleh Abram ciptaannya. Tuhan mendatangi Abram. Dan Tuhan menawarkan kepada Abram sebuah janji berkat. Abram akan dijadikan bangsa yang besar, Abram akan dibuat namanya masyhur, Abram akan menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi. Dan bahkan kalau kita membaca lebih lanjut, Tuhan menjanjikan keturunan Abraham akan mendapatkan negeri di mana mereka berada. Abram tidak mengenal siapa Tuhan. Oleh karena kalau kita membaca di dalam Yosua pasal 24 ayat yang kedua, Terah menyembah Allah lain. Dan kemungkinan besar orang-orang di Ur Kasdim menyembah dewa bulan, dewa Sin. Abram tidak mengenal Allah, tetapi Allah mengenal Abram. Abram tidak mengenal Allah, oleh karena itu Abram tidak pernah terpikir untuk mencari Tuhan. Tetapi Tuhan menciptakan Abram, Tuhan punya visi dan misi yang ditetapkan sehingga Tuhan menciptakan Abram sedemikian rupa. Tuhan mengasihi Abram, dan di tengah-tengah situasi yang gelap, Abram kehilangan tujuan hidup. Tuhan mendatangi dan Tuhan memperkenalkan dirinya. Tuhan menyatakan kasih-Nya. Tuhan menjanjikan berkat-Nya. Menjadi bangsa yang besar berarti Abram bersama dengan Sarai istrinya akan memiliki anak dan bahkan akan menjadi bangsa yang besar. Nama Abram akan masyhur
bahkan akan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Oleh karena orang yang memberkati Abram akan diberkati juga oleh Tuhan. Dan orang-orang yang mengutuk Abram akan dikutuk juga oleh Tuhan. Dan yang paling indah di dalam janji Tuhan kepada Abram adalah janji ini melampaui kehidupan Abram. Oleh karena Tuhan bermaksud untuk memberkati semua kaum di muka bumi. Melalui Abram, melalui keturunan Abram. Sesungguhnya Tuhan sedang bermaksud untuk menjangkau seluruh kaum di muka bumi. Dan Abram adalah proyek percontohan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Abram butuh mengenal Tuhan. Abram butuh untuk mempercayai Tuhan. Sebelum Abram dapat menjadi rekan sekerja Tuhan. Hamba Tuhan yang sepenuhnya melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu di dalam janji yang diberikan Tuhan kepada Abram, Tuhan juga memberikan perintah yang lain. Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu. Apa maksud Tuhan dengan ketiga hal ini? Apakah negeri, sanak saudara, dan rumah bapa adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang negatif, akan dapat membawa Abram untuk berbuat dosa? Apakah itu menjadi seperti celah, jerat, perangkap, sehingga akan membuat Abram terjatuh? Saya kira tidak. Oleh karena negeri kita adalah sesuatu yang kita kenal dengan baik. Di negeri kita sendiri akan dengan lebih mudah kita mencari apa yang kita butuhkan. Di negeri kita sendiri, kita lebih mudah untuk hidup bersama dengan orang-orang di sekeliling kita. Oleh karena kita mengenal adat istiadat, kebiasaan, apa yang menjadi ciri kehidupan orang-orang dan bahkan mungkin suku-suku bangsa di sekeliling kita. Mempermudah kita berkomunikasi, mempermudah kita hidup bersama. Bukankah peribahasa lama kita mengatakan lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang? Jadi bukankah negeri itu baik? Bagaimana dengan meninggalkan sanak saudara? Pada situasi zaman Abram belum ada polisi, belum ada mereka yang mengurusi kehidupan bersama. Sanak saudara adalah perlindungan. Ketika Lot terjebak nantinya di dalam peperangan suku di Sodom dan Gomora, siapa yang membebaskan Lot? Bukankah Abram bersama dengan orang-orangnya yang kemudian membebaskan Lot? Sanak famili adalah perlindungan. Sanak famili adalah untuk keamanan setiap anggota keluarga dan famili tersebut. Bukankah kalau begitu sanak keluarga itu baik? Bagaimana dengan rumah? Bukankah rumah itu tempat di mana kita merasa paling leluasa, nyaman? Sehingga di rumah tidak perlu kita tampil formal, resmi. Ibu-ibu mungkin paling suka di rumah dengan pakaian kebangsaannya, daster. Dan bahkan mungkin daster yang sudah paling lama, yang warnanya sudah membingungkan. Plus muncul ventilasi-ventilasi kecil, silir. Bukankah bapak-bapak tampil di rumah sebagaimana adanya? Seringkali hanya dengan singlet dan mungkin dengan celana pendek, tidak sisiran lagi. Rumah adalah tempat di mana kita merasa paling bebas. Tetapi lebih daripada itu, rumah adalah tempat di mana kita dikenal, dikasihi, dinantikan. Tempat di mana orang-orang mengasihi kita dan kita kasihi. Oleh karena itu muncullah istilah dalam bahasa Inggris, home sweet home. Bukan house sweet house. Punya bangunan rumah, bahkan mungkin bangunan rumah yang baik, bagus, indah. Tetapi apabila tidak dikasihi orang-orang yang tinggal bersama, betapa kesepian orang tersebut di rumahnya yang bagus. Jadi, negeri adalah sesuatu yang baik. Sanak famili adalah sesuatu yang baik. Rumah juga sesuatu yang baik. Mengapa Tuhan meminta supaya Abram meninggalkannya?
Saya kira justru karena ketiga-tiganya itu adalah baik, Tuhan mengundang Abram supaya Abram mengenal Tuhan. Dan Tuhan hendak memberkati Abram. Berkat yang diberikan kepada Abram bukan berkat yang dari negeri. Bukan berkat yang dari sanak famili. Bukan berkat yang dari rumah. Tuhan akan memberikan kemudahan hidup lebih daripada yang diberikan negeri. Tuhan akan memberikan perlindungan, keamanan lebih daripada yang diberikan sanak famili. Tuhan akan memberikan rasa kerasan, leluasa, nyaman lebih daripada rumah memberikannya kepada Abram. Tuhan mau memberi melampaui semuanya itu. Oleh karena itu ketiga hal itu harus dilepas supaya Abram dengan tangan terbuka dapat menyambut berkat yang baru dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Abram disuruh pergi meninggalkan negeri, meninggalkan sanak saudara, meninggalkan rumah bapaknya. Kemana? Dan ayat kita mengatakan, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Belum diberitahukan kemana Abram harus pergi. Dan Abram bukan pergi seorang diri, Abram pergi bersama dengan istri, keponakan, segala kekayaan biasanya pada waktu itu berupa ternak, juga dengan mungkin budak-budak, pergi dalam rombongan besar, dan tidak tahu kemana Abram harus pergi. Tetapi Abram memang tidak tahu kemana ia harus pergi, tetapi Abram tahu bersama dengan siapa dia pergi. Abram pergi bersama dengan Tuhan. Abram berjalan bersama dengan Tuhan. Izinkan saya menjelaskan dengan lebih sederhana. Pada waktu anak saya masih kecil, saya akan berkhotbah ke Pekalongan. Dan saya memberitahu kepada anak saya, papi akan pergi ke Pekalongan. Lalu pertanyaannya adalah, Pekalongan itu seperti apa? Bagaimana saya menggambarkan Pekalongan kepada anak saya? Bukankah sulit? Saya tunjukkan peta, dia akan membayangkan bahwa Pekalongan itu kota seperti lingkaran kecil. Ini dari Jogja, papi akan ke Semarang dulu, lalu menyusuri pantai utara dan sampai ke kota Pekalongan. Ketika masuk akan banyak orang-orang yang berjualan batik, juga mungkin kodok. Kalau musim durian. Bagaimana anak saya membayangkan? Bukankah anak-anak lebih mudah untuk diajak melihat sendiri? Anak-anak seringkali tidak tahu kemana dia diajak orang tuanya. Tetapi dia aman, dia nyaman, dia tidak perlu tahu tujuannya. Asalkan bersama dengan orang yang ia kenal. Ayahnya, ibunya, keluarganya. Abram diundang berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bukankah kita tahu janji Tuhan ternyata bukan sebuah janji yang pendek. Abram akan dibuat menjadi bangsa yang besar. Akan punya keturunan, akan punya anak. Tetapi kita tahu menunggu kelahiran Ishak. Berapa lama Abram dan Sarai harus menunggu? Setahun, 2 tahun, 3 tahun? 5 tahun, 10 tahun, lebih daripada itu. Oleh karena Abram berjalan bersama dengan Tuhan pada usia 75. Dan nanti ketika dia memiliki anak Ishak, dia berusia 100 tahun. Menunggu 25 tahun janji Tuhan. Pertanyaan saya adalah, siapa yang sanggup menunggu 25 tahun tanpa ragu, tanpa goyah, tanpa kehilangan kepercayaan akan janji tersebut? Berkali-kali kita membaca Abram kehilangan imannya. Abram meragukan janji Tuhan. Tetapi Tuhan meneguhkan. Tuhan meneguhkan bahwa keturunan Abraham sungguh akan sangat banyak. Seperti bintang-bintang di langit. Tuhan meneguhkan keturunan Abraham akan seperti debu banyaknya. Keturunan Abraham akan seperti pasir di pantai. Abraham berkali-kali diyakinkan. Tuhan mau meyakinkan.
Tuhan mau menolong supaya Abraham makin mengenal dirinya dan makin percaya kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kenyataannya dengan Abraham berjalan bersama dengan Tuhan, katakanlah 25 tahun, seperti kita hidup dalam keluarga, seperti kita hidup dalam persahabatan, berjalan bersama, hidup bersama, memberikan pengenalan yang bahkan lebih dalam, oleh karena ada banyak hal yang tidak bisa diceritakan atau dikatakan, hanya bisa dirasakan, hanya bisa dialami sendiri. Dan dengan indah, Alkitab menyebutkan di dalam 2 bagian, kitab Perjanjian Lama, di dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-20, ayat yang ke-7, Abraham disebut sahabat Allah. Demikian juga di dalam kitab Perjanjian Baru, surat Yakobus pasal yang kedua ayat 23. Abraham disebut sahabat Tuhan. Dan di dalam Alkitab bahasa Inggris, Yesaya pasal 41 ayat 8, Abraham yang dikasihi, Abraham yang kukasihi, disebut di sana Abraham sahabatku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan senantiasa menanti setiap kita. Tuhan mau mencari kita. Oleh karena Tuhan tahu kita tidak akan pernah sampai kepada rancangan Tuhan yang terbaik tanpa kita hidup bersama dengan Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Izinkan saya mengutip Yesaya pasal 65 ayat pertama dan kedua yang menunjukkan betapa Tuhan bersedia untuk mencari kita. Betapa Tuhan sangat rindu untuk kita kenal dan untuk kita percayai dan kita kasihi. Yesaya 65 ayat 1 dan 2 dituliskan demikian. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik, dan mengikuti rancangannya sendiri. Tuhan mencari setiap kita. Dan Tuhan sudah menunggu saat kita mau berpaling dan melihat Tuhan. Saat kita mau mencari Tuhan. Tuhan sudah siap dengan anugerahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seringkali kita hidup dengan tujuan kita. Seringkali kita hidup dengan aktivitas kegiatan kita. Seringkali kita mampu menjalani hidup ini. Dan sepertinya kita tidak butuh Tuhan. Kita tidak mencari Tuhan. Tetapi seperti yang terjadi dalam kehidupan keluarga Abraham. Ketika rencana perjalanan ke Kanaan berhenti sampai di Haran. Dan Terah ayahnya meninggal. Seperti tiba-tiba langit itu runtuh. Dan Abraham mengalami kemacetan, Abraham mengalami kebuntuan, Abraham mengalami kebingungan. Dan bahkan mungkin Abraham mengalami keputusasaan. Saat itulah Abraham mulai mencari pertolongan. Saat itulah kemungkinan besar Abraham mencari berkat yang dari Tuhan. Oleh karena dia tidak mampu untuk menjalani sendiri. Demikian juga dalam kehidupan setiap kita. Kita berjalan dengan kesibukan kita. Kita sepertinya mampu untuk menjalani hidup ini. Dan Tuhan menunggu. Dan Tuhan menunggu. Kapan kita akan berpaling dan bersedia untuk melihat Dia. Bersedia untuk mendengarkan Dia. Bersedia untuk menyambut berkat-Nya. Karena itu apabila dalam kehidupan kita terjadi seperti dalam kehidupan Abraham. Seperti langit itu runtuh.
seringkali itu menjadi kesempatan bagi Tuhan. Kesempitan kita justru merupakan kesempatan bagi Tuhan. Saat kita bersedia untuk melihat ke arah lain, saat kita bersedia untuk mencari pertolongan, saat kita membutuhkan Tuhan, dan Tuhan sudah ada di depan kita. Tangannya terbuka, terulur ke arah kita. Tuhan akan menuntun kita. Tuhan akan mengajak kita berjalan bersama dengannya, membawa kita sampai kepada tujuan kita yang terbaik. Tuhan akan membawa kita makin mengenal, makin dekat, makin mengalami kasih-Nya dan mengasihinya, sehingga kita pun akan disebut sebagai sahabat Allah, sahabat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kisah lama diceritakan tentang seorang pria dengan badan besar, kuat, sehingga dia memilih untuk menjadi tentara. Tetapi dia tidak mampu untuk meneruskan karirnya di ketentaraan oleh karena kakinya kemudian dihinggapi sakit syaraf, sehingga kakinya makin lemah dan makin menyulitkan dia untuk bisa berjalan. Bagaimana dia bisa menjadi tentara? Dia dipulangkan dari medan perang. Dia dikirim ke rumah sakit San Giacomo. Dia dimaksudkan untuk dirawat di sana. Tetapi karakternya kurang baik. Oleh karena dia kasar, dia senang kekerasan, dia senang berjudi. Dan di mana dia berada, dia membuat masalah, dia menjadi persoalan. Dan bahkan sampai di rumah sakit San Giacomo pun, dia akhirnya diusir dari sana. Keluar dari rumah sakit, yang buruk dari hidupnya tetap terjadi. Menimbulkan masalah, berjudi. Sampai pada suatu saat, ketika dia bekerja di tempat konstruksi, seorang pendeta datang dan mengkhotbahkan tentang Tuhan yang mengasihi. Dan berita itu sampai ke dalam hatinya dan membuat ia menyesali hidupnya dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dengan berlutut, dia menjanjikan untuk hidup untuk Tuhan. Lalu dia ingin membuktikan hidup barunya, bukan di tempat lain. Dia kembali ke rumah sakit San Giacomo. Dia minta diterima sebagai sukarelawan. Dia bekerja dengan baik, merawat orang-orang yang menderita. Walaupun dengan kaki yang sulit untuk digerakkan dan untuk berjalan. Dia makin dipercaya sehingga jabatannya meningkat dan meningkat. Sehingga akhirnya dia menjadi penilik rumah sakit. Dia bekerja dengan baik. Dialah yang mempelopori ambulan militer, perawat-perawat yang dikirim ke medan perang. Dialah yang mempelopori diet medis, higienis. Dia juga yang berupaya melarang orang-orang sakit dikubur dalam keadaan hidup-hidup. Dan dengan kepercayaan orang-orang, teman-teman, dia mengelola dari satu rumah sakit berkembang 2, 3, 4. Sehingga akhirnya dia mengelola 8 rumah sakit. Pada usia 64 tahun, ketika dia masih berusaha mengunjungi pasien dengan merangkak dari satu tempat tidur menuju ke tempat tidur yang lain, dia jatuh dan dia meninggal dunia. Apa yang kemudian terjadi? Gereja Katolik pada tahun 1746 mengkanonisasi dia. Camillus de Lelis kemudian ditetapkan oleh Paus Leo ke-13 menjadi santo pelindung orang sakit. Dan kemudian ditetapkan oleh Paus Pius ke-11 menjadi santo pelindung para perawat dan perawatan. Seorang yang menjadi masalah, tetapi hidupnya bukan ditentukan untuk menjadi masalah. Hidupnya ditentukan untuk menjadi berkat. Dan itu terjadi ketika dia pada titik paling gelap dalam hidupnya berpaling kepada Tuhan.
dan kemudian dia bersedia berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan melihat kita. Tuhan menunggu kita. Tuhan menawarkan untuk berjalan bersama dengan kita. Apakah kita bersedia menanggapi Tuhan? Berjalan bersama dengan Tuhan, supaya Tuhan membawa setiap kita sampai kepada tujuan yang terbaik, yang Ia tetapkan ketika Dia menciptakan kita. Tuhan memberkati kita. Sampai di sini, kita akan bertemu dalam Walking with God pada periode berikutnya. Saya akan mengajak untuk melihat Musa berjalan bersama dengan Allah. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Apabila Bapak Ibu berkenan, silahkan subscribe dan juga klik tanda lonceng supaya apabila ada seri video baru bisa segera mengikuti. Dan juga apabila Bapak Ibu merasa mendapatkan berkat, silahkan di-share pada teman-teman yang lain. Dan bahkan juga apabila Bapak Ibu punya komen, punya pertanyaan, silahkan ditulis. Apabila saya mampu untuk menjawab, saya akan mencoba untuk menjawabnya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.